Hai, aku Tora. Selamat datang di redaksi Warung Kopi. Semua orang itu bisa terhidup oleh aparat hukum atau polisi, dan dia tidak akan mengenal siapa itu jabatannya, siapa itu orangnya, dan dari mana itu si orang tersebut. Dan hal itu dirasakan oleh tim redaksi Warung Kopi saat kami berusaha sedang melakukan diskusi di sebuah kafe yang ada di Nologaten, Kecamatan Depok, maksudnya desa Satu Tunggal. Nah, kejadian sendiri itu sekitar jam 10 malam hari Jumat tanggal 27 Maret 2020. Di sini kita lagi kumpul, kita lagi berbincang, kita lagi berbicara seperti biasa lah. Tim redaksi ini ngobrol, tiba-tiba jam 10 malam mobil dengan aparat penuh banyak ya datang bergerombol masuk ke dalam kedai warung kopi tempat kita berkumpul. Kita bincang, tiba-tiba polisi datang langsung menemui siapa pemilik kafe, kita berbincang, dan kami pun jadi agak sedikit khawatir dan was-was kan, wah ada apa ini, karena apa ini kan. Karena waktu itu kita juga berpikirnya kita nggak ada apa-apa, kita lagi biasa aja. Nah, seketika itu polisi datang dengan megafon, lalu menjadikan kita lebih khawatir lagi karena dia bukan berteriak, artinya memberikan sebuah imbauan bahwa orang yang ada di dalam kafe itu untuk segera pergi. Tim redaksi Warung Kopi akhirnya pun menuruti apa yang diinginkan oleh polisi. Waktu itu kita keluar, tapi sebelum keluar kami pun melihat ada perbincangan antara polisi dan pemilik kafe. Ya, sempat ada hal yang membuat kami khawatir karena takutnya adalah polisi akan melakukan penggerbekan mungkin karena narkoba. Jadi yang kita tahu, kalau ketika ada polisi datang pasti ada sesuatu hal yang dicari, curi, rampok, ataupun mungkin juga narkoba dan sebagainya. Dan itu jadi sebuah pertanyaan besar ketika malam itu terjadi. Dan ternyata usut punya usut, operasi yang dilakukan polisi itu untuk melakukan pembubaran di sebuah kerumunan. Nah, hal itu sesuai dengan kebijakan Kapolri. Jadi gini, kami dari Kepolisian Polsek Depok Barat gabungan dengan adik-adik dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta memang menyampaikan himbauan Kapolri, ya, maklumat Kapolri nomor 2 Romawi 3 Romawi tahun 2020 tanggal 19 Desember ya, 19 Maret 2020 ya, 19 Maret 2020 terkait adanya kerumunan massa, kemudian tempat-tempat hiburan, kemudian tempat-tempat kafe-kafe dan sebagainya. Memang untuk sementara waktu dimohon untuk tutup ya, untuk tutup sementara waktu sampai batas waktu yang belum ditentukan, karena melalui sinilah virus corona COVID-19 ini tersebar begitu cepat. Nah, karena waktu itu kegiatannya adalah kita lagi berkumpul ya kan, dan kita teman-teman wartawan kumpul di situ, kita juga berusaha untuk menutupi rasa malu kita dong ya kan, karena waktu itu kita kan juga keciduk sebenarnya, cuma hanya kebetulan kami kumpul dan ketemu dengan polisi itu. Setelah kami perbincangan antara pemilik dan polisi itu sudah selesai, akhirnya kita mendekati ke salah satu istilahnya koordinator kegiatan operasi itu, dan kita sok-sokan wawancara. Tapi beritanya jadi, karena kan waktu itu memang ngepasi kan, jadi kita sekalian wawancara kenapa kegiatan ini dilakukan, dan artinya ini salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat hukum untuk mengurangi atau membubarkan sebuah kerumunan di tengah wabah
virus corona ini. Dan ternyata kegiatan itu sudah 4 hari berjalan sejak hari Selasa tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan Jumat kemarin 27 Maret. Nah, di sana ternyata sudah ada 34 kedai kopi dan warung makan 24 jam yang sudah diminta untuk membubarkan diri karena posisinya sudah tengah malam dan beberapa titik itu memang jadi lokasi untuk tempat berkumpul masyarakat. Dan memang di Jogja walaupun beberapa kampus itu sudah ditutup, masih ada beberapa mahasiswa yang tinggal atau bertahan di Jogja, dan itu mungkin jadi salah satu lokasi untuk berkumpul. Oke, jadi dari kegiatan operasi keramaian yang dilakukan oleh aparat hukum ini untuk satu sisi memang sangat penting dilakukan. Kenapa? Karena untuk memutus sebuah penyebaran virus corona ini memang social distancing atau enggak menjauhi sebuah kerumunan adalah salah satu faktor dan langkah untuk memutus rantai penyebaran itu. Namun di sisi lain ini akan menjadi persoalan yang akan memberatkan beberapa masyarakat karena beberapa masyarakat masih butuh untuk berkumpul, artinya bertukar sharing, bertukar informasi itu dalam satu ruangan seperti itu. Memang beberapa orang menyarankannya menggunakan video call ataupun video call ya, bertatap muka tapi secara daring. Cuma di sisi lain ketika orang bertemu antara muka dengan muka itu akan lebih asik gitu karena lebih kedekatannya lebih bagus dari tatap muka secara daring. Kejadian ini adalah hal yang tak terduga yang dialami oleh teman-teman redaksi Warung Kopi, termasuk wartawan yang ada di kafe tersebut. Sebenarnya kita juga berpikirnya bahwa kita berkumpul untuk melakukan sebuah rutinitas bertukar informasi, sharing seperti itu. Tapi nyatanya kita juga mau tidak mau harus menaati peraturan. Artinya juga kita diminta untuk bubar dan akhirnya kita juga harus bubar mengikuti maklumat yang dikeluarkan oleh Kapolri, termasuk juga maklumat yang dikeluarkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dan jangan lupa ikuti terus perjalanan tim redaksi Warung Kopi dengan berita-berita yang mengedukasi, mengguncang dan menggugah. Jangan lupa subscribe channel tim redaksi Warung Kopi, like jika kamu suka, sharing jika informasi ini penting. Salam jurnalis, good news, good news.